three, four. Acara ini dipersembahkan oleh Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita ketemu lagi di segmen kabar dari N5. Kali ini segmen kabar dari N5 kita spesial karena biasanya kita kan kabar dari N5 itu live setiap jam 9 malam. Kali ini kita rekaman dan tayangnya pagi nih ya. Jadi mungkin jam sekitar setengah tujuan lah mungkin ini akan tayang. Jadi ya agak spesial karena kita akan melakukan dalam bentuk rekaman dan khusus hanya untuk preview pertandingan melawan Crystal Palace ya untuk Carabao Cup quarter final, perempat final ya. Kenapa rekaman? Karena waktunya udah mepet nih. Biasanya kita kan preview tuh sekitar 1 hari sebelum pertandingan. Cuman kemarin kita belum review pertandingan Everton nih. Jadi kemarin jadwalnya adalah review pertandingan Everton. Saya pikir tuh sebenarnya mohon maaf aja saya agak telat karena saya pikir ini pertandingannya ini Kamis dini hari, ternyata lihat jadwal wah Rabu dini hari gitu. Jadi akhirnya udah terlanjur kemarin itu adalah untuk jadwal review, jadi makanya ya udah untuk preview kali ini kita akan lakukan dalam bentuk rekaman gitu ya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, perkenalkan dulu channel saya adalah fan channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Kita sedang mengejar 5.000 subscriber. Jadi untuk teman-teman yang yang belum subscribe, boleh diklik tombol subscribe-nya, dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, setiap kali saya melakukan live, teman-teman dapat informasi dari YouTube gitu ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan langsung masuk ke materi kita ya. Ini ya. Jadi ini adalah Carabao Cup quarter final ya. Jadi perempat final Rabu dini hari besok nih ya. Tadi makanya saya pikir tuh Kamis dini hari, ternyata Rabu dini hari. Di mana kita akan menjalani pertandingan Carabao Cup yang tertunda ya. Jadi harusnya itu Kamis minggu lalu ya. Jadi harusnya ini pertandingan dilakukan Kamis minggu lalu, cuman karena dari Crystal Palace itu mereka kan habis pertandingan Manchester City harusnya ketemu kita Carabao Cup ini, lalu Europa League, terus habis itu Leeds gitu. Nah ini mereka ngerasa ini pertandingannya mepet banget. Kalau dihitung itu kalau nggak salah 7 hari ada 4 pertandingan. Jadi makanya mereka protes untuk ganti pertandingan salah satu. Jadi mereka minta, pertama sebenarnya yang mereka minta adalah untuk yang ditunda itu untuk Conference League-nya gitu ya. Jadi pertandingan Conference League-nya, tapi Conference League udah nggak bisa diutak-atik. Akhirnya yang dipindah adalah ini FA Cup gitu ya. Jadi FA Cup, Carabao Cup ini yang dipindah gitu ya. Jadi ya ini semoga sih di pertandingan besok ini kita bisa mengulang juga apa yang dilakukan oleh Arsenal Women mengalahkan Crystal Palace ya, karena hari Minggu kemarin kita juga ada Piala Liga gitu kan, Piala Liga, tapi ini udah Arsenal Women melawan Crystal Palace juga ya. Dan kalau liganya di liga yang wanita itu Piala Liganya disponsori Subway, jadi itu namanya jadi Subway Cup. Di sini Carabao jadi namanya Carabao Cup gitu ya. Nah ini jadi semoga kita juga bisa mengulang kemenangan yang dilakukan oleh Arsenal Women hari Minggu kemarin. Untuk Carabao Cup ini ya, ini tadi kan sudah saya bilang ini Crystal Palace lawan kita, akan dilakukan hari Rabu 24 Desember ini 2025 jam 3 dini hari ya. Pertandingan akan dilakukan di Emirates Stadium ya, di Emirates Stadium ini kick off-nya. Dan untuk tayangnya, jadwal tayangnya ini yang saya tahu hanya ada di video gitu ya. Jadi TV lokal nggak ada yang menyiarkan gitu. Jadi tapi mungkin kalau teman-teman ada yang tahu, misalkan saya salah, ada yang mau meralat, boleh tulis di kolom komentar kalau memang ada tayang di TV lokal gitu ya. Berikutnya ini untuk masalah update cedera ya. Jadi untuk update cedera ini
Tidak ada perubahan, ini masih untuk Havertz, Gabriel Magalhaes, Mosquera, Dauman, dan Ben White. Belum ada yang kembali untuk kelima orang ini, dan ya untungnya tidak ada tambahan. Semoga tidak ada tambahan lagi gitu kan. Harapan kita ini segera pada kembali tanpa ada tambahan pemain cedera lagi gitu ya. Eh, Selanjutnya ini juga adalah dari konferensi pers Mikel Arteta ya. Ini saya jujur nih tadi sebenarnya nungguin konferensi persnya Arteta kapan ya untuk pasca pertandingan Crystal Palace. Jadi ternyata untuk konferensi persnya Arteta itu untuk pasca pertandingan Crystal Palace itu tidak ada, dalam artian tidak ada yang khusus. Nah ini konferensi pers pra pertandingan Crystal Palace itu dilakukan langsung setelah pasca Everton gitu. Jadi ternyata abis konferensi pers Everton, selesai pertandingan, pasca pertandingan Everton ini langsung konferensi pers pra pertandingan yang Crystal Palace. Sekali lagi karena jadwalnya mepet banget gitu kan jadwalnya. Nah inilah jadwal Liga Inggris nih gila gitu ya. Di liga-liga lain nih ada libur Natal, Liga Inggris nih menurut saya satu-satunya yang nggak ada libur Natal kayaknya gitu ya. Dan nggak banyak poin sih dari Arteta di konferensi pers ini, jadi nggak ada update untuk cedera baru. Tapi banyak dari wartawan ini menanyakan ini sehubungan dengan Gabriel Jesus yang sudah tampil 3 kali ya, dan menanyakan apakah untuk pertandingan Carabao besok dia bisa menjadi starter gitu. Dan dari Arteta mengatakan kemungkinannya ada. Dia juga sudah menunjukkan kemampuannya. Jadi dari Arteta mengatakan bahwa udah pantas sebenarnya untuk bisa starting, tapi ya nanti dilihat dulu gitu ya. Memang kalau, dan ada juga yang menanyakan bahwa kalau nanti pertandingan ini Jesus bisa turun, ya itu akan menjadi penampilan ke 100 Gabriel Jesus ya, yang dari Arteta juga mengatakan harusnya ini bisa lebih cepat, cuman ya gimana karena masalah cedera ini jadi tertunda lama banget nih penampilan ke 100-nya gitu ya. Jadi itu sehubungan dengan konferensi persnya ya, karena ini dilakukan pasca Everton ya. Jadi untuk update cederanya juga nggak ada ya, mungkin semoga sih nggak ada yang baru ya, tapi harapan kita semoga nanti mungkin pas pertandingan ada kejutan-kejutan di mana ada yang sudah kembali gitu. Ya nggak tahu lah, ngarep lah ya. Cuman sih kalau jadwalnya harusnya kayak yang paling deket ini kan harusnya adalah Gabriel dan Havertz ya, dan dua-duanya ini jadwalnya adalah akhir Desember. Nah ini kita tunggu aja lah untuk kedua pemain ini. Berikutnya ini kita ngomong tentang kondisi Crystal Palace ya. Ini yang menurut saya beritanya lumayan parah. Mereka juga badai cedera mereka sendiri ya. Jadi ini Ismail Yassar dipanggil untuk AFCON, lalu ada Kamada ini cedera hamstring, Riyad itu ada cedera ACL, Cardines cedera otot, Keporia ini cedera punggung, Dokore cedera lutut, Munos juga cedera lutut. Nah ini, dan kalau yang saya garis bawah itu adalah yang sepengetahuan saya ini adalah pemain pilihan utama gitu ya. Jadi mereka ada 3 pemain pilihan utama yang cedera. Ditambah ini juga kemungkinan harus mengistirahatkan Mateta ya, yang kabarnya ini sebenarnya masih dalam pemulihan cedera lutut gitu. Jadi harusnya ini Mateta ini mungkin ada diatur untuk menit bermainnya. Apakah bisa turun atau tidak ya kita nggak tahu. Ini keputusan dari Glasner dan mungkin staf kepelatihan Crystal Palace ya. Apakah mereka ingin meresikokan cedera Mateta? Musim masih panjang ini kan, teman, kalau ini mereka kalah di Carabao Cup ini kan udah knockout ya, jadi artinya kalau udah kalah ya nggak bakal ada pengulangan lagi, udah keluar dari Carabao Cup. Jadi dari saya ini kita akan melihat besok dini hari, mungkin berarti sekitar jam 2 lah ya, untuk kita bisa melihat apakah mereka akan menurunkan Mateta. Kalau mereka tidak menurunkan Mateta, ini juga akan menjadi satu
pukulan tentunya bagi lini serang mereka gitu ya. Nah ini jadi eh kalau yang kemarin suka bilang Arsenal cedera FC, ini sebenarnya Liga Inggris nih ya. Jadi Liga Inggris ini karena jadwal yang padat ini banyak pemain yang cedera. Jadi bukan kita doang nih yang kondisi cedera, tapi memang kita termasuk adalah bukan termasuk, bahkan kemarin sempat ada yang bikin statistik Arsenal ini adalah yang tertinggi cederanya. Cuman untuk periode ini ya, periode November Desember ini menurut saya ini kita bukan yang tertinggi lah ya, untuk periode November Desember, bahkan mungkin ya kalau Januari nggak usah ngomong lah, itu masih nanti kan ya. Cuman November Desember ini menurut saya memang semua klub ini mengalami cedera-cedera yang lumayan banyak gitu ya. Ya ini termasuk salah satunya Crystal Palace. Dan kalau kita lihat head to head kita, rotasi ini mungkin akan menjadi tema bagi kedua tim ya. Kalau kita ngelihat pertandingan pertandingan 5 pertandingan terakhir kita melawan Crystal Palace ini, kita 4 kali menang dan 1 kali seri. Jadi head to headnya sih lumayan bagus, tapi kita adalah melihat untuk pertandingan berikutnya nih ya. Jadi melihat bahwa di akhir pekan nanti kita masih akan ada pertandingan EPL yang sama-sama penting menurut saya, bukan hanya bagi Arsenal tapi juga Crystal Palace ya. Terutama mereka saya yakin juga mengejar kembali untuk kemungkinan bisa masuk ke zona Eropa gitu kan. Jadi saya rasa ini pertandingan EPL di akhir pekan ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting. Jadi makanya menurut saya rotasi ini akan menjadi tema bagi kedua tim ya. Dan nih sekali lagi, karena di akhir pekan masih ada pertandingan liga ya yang penting bagi kedua tim. Tapi buat saya ini kayaknya untuk Leicester pilihannya akan sangat tipis tadi, sekali lagi karena mereka juga mengalami badai cedera. Dari segi formasi ya, dari kalau kita lihat The Eagles ini ya, mereka formnya sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Kebobolan 9 gol di 3 pertandingan terakhir ya. 3 gol itu kemarin melawan City, terus melawan, saya namanya agak susah tuh, pokoknya di Conference League itu mereka kebobolan 2 gol, lalu kebobolan 4 gol kemarin lawan Leeds ya, yang menurut saya lumayan mengejutkan. Lawan Leeds nih bisa kalah 4-1 mereka nih ya. Jadi ditambah ada cedera lagi gitu kan. Jadi ini menurut saya form yang kurang baik, ditambah juga badai cedera mereka. Jadi kalau melihat kondisi mereka ya, menurut saya apalagi ini berdasarkan badai cederanya ya, opsi strategi mereka menurut saya cuma tinggal main low block dan counter dan set piece gitu. Jadi opsinya nggak banyak untuk Glasner karena ya ini mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan karena itu saya sih juga melihat kondisi Arsenal ini yang saya coba taruh untuk Carabao Cup besok ya. Jadi kiper ini udah pasti Kepa. Jadi menurut saya ini Kepa yang akan jadi kiper, karena ini sudah menjadi posisi patennya dia adalah dia akan menjadi kiper Carabao Cup dan FA Cup ya. Jadi ini nggak bisa diganggu gugat, Kepa adalah kiper untuk FA Cup dan Carabao Cup. Lalu di back saya akan taruh ini Miles Lewis Kelly, Piero Hincapié, Saliba dan Marley Salmon. Kenapa saya taruh seperti ini ya, ini juga pilihan kita back ini cuma tinggal ini ya, dan menurut saya Timber kita istirahatkan dulu deh gitu. Jadi makanya saya di kanan saya taruh Marley Salmon. Kenapa saya taruh ini, kan masih pemain muda ya. Di Carabao Cup terakhir kita menurunkan Dauman sebagai starter ya, jadi kali ini menurut saya nggak ada salahnya kita menurunkan Marley Salmon di back kanan kita gitu ya. Dan sama seperti Carabao Cup yang terakhir, saya juga akan menurunkan ini adalah Christian Norgard dan Mikel Merino sebagai double pivot kita. Nah ini yang agak menarik adalah 3 attacking midfield kita nih ya. Ini menurut saya mungkin bisa diutak-atik, cuman saya taruhnya seperti ini ya. Madueke di kiri, Eze di tengah, Nwaneri di kanan. Tapi menurut saya bisa juga Eze ditaruh di kiri, Ethan Nwaneri yang di tengah, lalu Madueke di kanan. Kenapa? Karena menurut saya mungkin Arteta juga ingin supaya Nwaneri ini
semakin paham untuk posisi dia sebagai penerusnya Odegaard, pelapisnya Odegaard gitu ya. Jadi bisa jadi besok ini Ethan Nwaneri yang akan ditaruh di tengah, lalu Eze ditaruh di kiri untuk membiasakan supaya Eze ini main di kiri. Karena menurut saya ini Eze ini kayaknya Arteta ini ngeplot untuk di kiri gitu loh. Nah ini jadi kita lihat besok apakah Eze akan ditaruh di tengah atau di kiri. Ya karena itu menurut saya akan merubah ini untuk posisi midfield kita. Ya tapi kalau saya yang dikasih tanggung jawab ini yang akan saya taruh ya. Jadi Madueke di kiri, Eze di tengah, Nwaneri di kanan. Tapi ya tadi sekali lagi bisa diputar-putar. Lalu untuk penyerangnya ya tadi karena Arteta bilang Gabriel Jesus ada kemungkinan bisa starting, saya taruh Gabriel Jesus ya. Satu adalah untuk mengistirahatkan Gyökeres juga gitu ya. Tapi apakah nanti akan ada perubahan ya nggak tahu. Kita akan tunggu dini hari nanti ya, dini hari jam 2 lah ya ini untuk starting line up sudah diumumkan. Dan yang terakhir ini adalah untuk prediksi skor ya. Jadi dari berbagai forum dan page ini memprediksikan skor rata-rata itu pada memprediksikan adalah 3-0 atau 3-1 untuk kemenangan Arsenal. Dan sebagian besar ini memang meramalkan kemenangan besar, kepastian lah untuk kemenangan bagi Arsenal karena dari form pertahanan Crystal Palace yang lagi amburadul plus badai cedera mereka. Jadi di sini banyak yang mengunggulkan Arsenal. Dari teman-teman gimana? Ya, silahkan mungkin bagi teman-teman yang ingin melakukan tebak skor, saya akan taruh di kolom komentar ya, akan saya pin. Itu adalah Google Form untuk sayembara tebak skor kita. Ya, untuk sayembara tebak skor ini pastikan teman-teman selalu ikut ya karena ini bukan langsung dapat hadiah tapi dapat poin dan mengumpulkan poin sampai dengan akhir musim gitu ya. Jadi dan di akhir musim ini nanti untuk yang poinnya tertinggi ini akan mendapatkan jersey original Arsenal gitu ya. Jadi pastikan untuk selalu hadir, untuk selalu ikut di tebak skor kita pada setiap pertandingan Arsenal ya. Dan untuk teman-teman yang udah nonton sampai selesai di sini, saya yakin teman-teman artinya suka dengan konten-konten saya. Boleh dipertimbangkan untuk join membership kita karena membership ini akan sangat membantu channel saya untuk untuk selalu bisa mengeluarkan video-video secara rutin. Dan mungkin kalau yang ingin secara langsung mendukung channel ini secara finansial boleh, ini ada Sociabus atau Saweria gitu ya. Oke, gitu dulu dari saya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video kita berikutnya ya. Sampai jumpa. Saya Osil Xmono undur diri dulu.